Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam kajian kita pada pembahasan tentang Mandhumah Al-Qawaid Al-Fikriyah, belajar kaidah-kaidah dasar kaidah fikih dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk di bagian-bagian akhirnya, dan bagian-bagian akhir agak rumit, makanya kemarin dikasih libur untuk mempersiapkan dulu. Tapi insya Allah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, melanjutkan apa yang dipaparkan oleh penulis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahaminya. Makanya edisi kali ini ada papannya, karena kayaknya perlu untuk dijelaskan lebih dalam dengan contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Wa al tufidu al-umuma fil jam'i wal ifradi kal alimi. Dan al, jika ada isim yang didahului dengan al, ada alif lam, maka itu menunjukkan umum pada isim jama' dan isim mufrad. Yani al apabila masuk kepada isim jama', jama' itu yang menunjukkan plural, lebih dari satu, atau mufrad, mufrad itu isim yang menunjukkan satu, seperti kata al-alim, di situ ada alnya. Wan nakiratu fi siyaqi an-nafyi tu'til umuma aw siyakin nahyi. Demikian juga isim nakirah dalam konteks nafi, peniadaan, atau nahi, larangan, maka itu menunjukkan umum. Kadzalika man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Demikian juga lafaz man dan ma itu juga menunjukkan umum, maka dengarkanlah wahai saudaraku. Wa misluhul mufradu idh yudhafu. Demikian juga jika ada isim mufrad, isim tunggal yang menunjukkan tunggal, idh yudhafu, apabila bersambung. Fafham huditar rusyda ma yudhafu, fahamilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Insyaallah gampang ya. Insyaallah. Baik, bait-bait ini ayyuhal ikhwah, pembahasannya adalah tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Dan ini sejatinya pembahasannya adalah pembahasan
usul fikih, bukan qawaid fikih. Ya. Dan pembahasan tentang lafadz-lafadz yang menunjukkan umum ini termasuk pembahasan yang penting karena banyak terdapat di dalam Quran dan terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, apalagi para penuntut ilmu, ya, penting untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis nanti sering akan kita jumpai lafadz-lafadz yang menunjukkan apa? Umum. Dan kaidah dalam masalah ini, hukum asal, ya, dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Tidak boleh kita khususkan atau kita kecualikan kecuali apabila ada dalil. Dan ini kaidah penting. Nanti banyak kaitannya ya kawan. Contoh paling mudah, misalkan termasuk lafadz yang menunjukkan umum dalam bahasa Arab itu adalah lafadz kullu. Kalau ada kata kullu, setiap, semua. Seperti dalam hadis apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Karena di situ lafadznya pakai lafadz kullu, dan kullu menunjukkan umum. Maka tidak boleh kita mengkhususkan atau mengecualikan kecuali kalau ada dalilnya. Ya. Dan ini penting karena ada sebagian orang mengatakan oh tidak semua bid'ah, tapi sebagian saja. Makanya ada istilah bid'ah hasanah. Nah, dengan kita memahami kaidah ini, ya, nanti bisa membantah paham-paham seperti tadi. Ya, makanya penting memahami tentang kaidah ini dengan baik, ya, karena lafadz-lafadz umum itu banyak contoh-contohnya dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaidahnya, dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Tidak boleh kita mengecualikan, tidak boleh kita mengkhususkan kecuali kalau memang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka harus dikembalikan kepada umum. Taib. Namun apa saja lafadz-lafadz yang menunjukkan umum? Nah, ini yang dibahas oleh penulis. Tadi sudah saya sampaikan salah satunya yaitu apa tadi? Kullu. Kalau ada lafadz kullu itu berarti menunjukkan umum. Contoh, ya, kita nyoba pakai ini. Jarang-jarang pakai gini. Ya. Contohnya tadi apa? Kullu, berarti kita tulis misalkan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, di situ yang mana lafadz yang menunjukkan umum? Kullu. Nah, berarti kita terjemahkan semua bid'ah, setiap bid'ah. Tidak boleh kita kecualikan, oh itu bukan semua, tapi sebagian saja. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya tadi, dalil yang umum, hukum asalnya dikembalikan kepada keumumannya. Nah, ini baru satu contoh saja lafadz yang menunjukkan umum. Lafadz-lafadz yang lain yang menunjukkan umum banyak, dan ini yang akan kita bahas dalam mandumah ini. Yang pertama adalah bait yang pertama tadi, al. Kalau ada kata, ya, kemudian didahului dengan al, maka itu menunjukkan umum. Maka itu menunjukkan umum. Contoh, surat Al-Mu'minun ayat 1. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Ini sudah ya. Contoh surat Al-Mu'minun ayat 1 apa? Qad aflahal mu'minun. Qad
aflahal mu'minun, yang artinya sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Di sini mana yang menunjukkan umum? Al-mu'minun. Kenapa di situ menunjukkan umum? Karena didahului dengan al. Ya kan? Ada al-mu'minun di situ. Nah, berarti pembahasannya sini. Nah, di situ ada alnya. Ini namanya al masuk kepada jamak. Jamak itu artinya isim yang menunjukkan plural, ya, menunjukkan lebih dari satu. Seperti di sini orang-orang beriman, berarti banyak. Ya, berarti banyak. Itu dalam bahasa Arab namanya jamak. Ya, yang menunjukkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik. Contoh yang lain, misalkan Surat An-Nur ayat 59. Surat An-Nur ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ini dihapus dulu berarti ini. Wa idza balagal al-atfalu. Ini surat An-Nur ayat 59. Di situ lafadznya wa idza balagal atfalu. Taib. Mana yang menunjukkan umum? Al-atfalu. Kenapa di situ menunjukkan umum? Karena didahului dengan al. Kan itu al-atfalu. Berarti pembahasannya begini. Wa idza balagal atfalu, ada didahului dengan al. Berarti di situ menunjukkan umum. Yang artinya wa idza balagal atfal, apabila anak-anak kalian telah baligh. Ini juga masuk kepada jamak al-atfal. Al-atfal itu artinya anak-anak. Berarti dia lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Ini berarti al masuk kepada jamak, ya, masuk kepada jamak. Taib. Contoh yang lain, al apabila masuk kepada isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Yang menunjukkan satu, ya, menunjukkan satu. Kalau jamak tadi menunjukkan, ya, plural, ya, 3, 4 dan sebagainya. Itu tadi contohnya ada 2, qad aflahal mu'minun. Di situ ada al mu'minun. Situ menunjukkan umum, berarti semua orang-orang yang beriman itu bahagia. Kemudian dalam ayat ini juga wa idza balagal atfalu, yang menjadi pembahasan al atfalu. Apabila anak-anak, berarti umum, semua anak-anak. Entah anaknya orang miskin, entah anaknya orang kaya, entah anaknya orang Arab, entah anaknya orang Indonesia, berarti umum. Pokoknya semua anak-anak, ya, yang telah mencapai usia baligh berarti masuk di dalam ayat yang mulia ini. Tidak ada pengecualian. Taib. Kita contoh yang lain, kalau ada al masuk kepada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan satu. Kata yang menunjukkan satu. Contohnya, misalkan yang paling gampang surat Al-Asr ayat yang kedua. Innal insana, ya, innal insana lafi khusrin. Taib. Mana yang menjadi pembahasan dalam ayat ini? Innal insana.
Ya, di situ ada al-insan. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Berarti apa? Semua manusia. Pada dasarnya mereka di dalam kerugian. Tidak ada pengecualian. Baru setelahnya illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dalam ayat ini berarti umum semua manusia dalam kerugian, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Jelas ya? Berarti ini al masuk kepada isim mufrad. Contoh yang lain misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 38. Wassariku wassariqatu. Taib. Mana di sini yang menjadi pembahasan? Wassariqu. Di situ kan ada alnya ya. Situ kalau diperhatikan, nah itu ada alnya. Juga wassariqatu, ada alnya lagi. Ya. Kalau kita artikan wassariqu wassariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya telapak tangannya. Potonglah telapak tangannya. Ya, Al-Maidah ayat 38. Ini berarti apa? Karena di situ ada al masuk kepada isim mufrad, berarti artinya umum. Semua pencuri, laki-laki maupun perempuan, semuanya. Nggak ada pilih kasih. Nggak ada pilih kasih. Jangan kayak orang Bani Israel. Kalau yang mencuri orang yang miskin, dipotong. Kalau yang mencuri, yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang kaya, bangsawan, nggak dipotong tangannya. Ya, maka ayat ini berarti apa? Menunjukkan apa? Umum. Semua pencuri laki-laki dan semua pencuri perempuan, potonglah ya tangannya. Taib. Jelas ini ya? Ini berarti lafadz umum yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah apabila didahului dengan apa? Al. Baik masuk pada jamak ya yang menunjukkan plural atau masuk pada isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan satu. Baik. Syawah, paham ya? Paham apa setengah-setengah? Sudah dikasih contoh loh, sudah ada. Ya, nanti kalau belum paham bisa diulang lagi. Pokoknya kalau ada al ya ketemu al ya kemudian masuk pada ya jamak atau mufrad maka itu menunjukkan umum. Baik, kita pindah yang kedua. Kata beliau wan nakiratu fi siyakin nafyi awin nahyi. Isim nakirah pada konteks nafi atau nahi. Nafi itu peniadaan. Nahi artinya larangan. Baik. Ada isim nakirah. Apa sih isim nakirah? Isim nakirah itu isim yang menunjukkan umum, ya, yang masih umum dia. Nah, jatuh dalam konteks nafi. Nafi itu peniadaan. Contoh paling mudah, misalkan ada hadis. Kita tahu ada hadis tentang larangan wanita safar tanpa mahram. Itu kan ada hadisnya begini. La yahillu limro'atin
Taib. La yahillu limro'atin, tidak halal bagi wanita manapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk safar tanpa mahram. Kan gitu ya lanjutannya. Di situ yang menjadi pembahasan la yahillu limro'atin. La yahillu ini namanya nafi, peniadaan, tidak halal. Itu berarti peniadaan, tidak halal. Taib. Kemudian ada isim nakirah. Isim nakirahnya di sini mana? Imro'atin. Imro'atin di sini namanya nakirah. Tanda nakirahnya karena dia bisa didhomatain. Imro'atin. Imro'atin. Nah itu tandanya apa? Bahwa dia adalah nakirah. Taib. La yahillu limro'atin. Tidak halal bagi seorang wanita manapun. Berarti ini menunjukkan apa? Umum. Ya, umum mencakup semua wanita. Nggak boleh safar tanpa mahram. Maka ini bantahan kepada sebagian orang yang kadang memahami yang nggak boleh itu kalau ya yang masih gadis, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Misalkan, atau yang mengatakan yang nggak boleh itu kalau cantik, kalau yang jelek nggak apa-apa. Karena nggak bakalan ada yang goda juga. Nah, yang nggak boleh itu kalau misalkan apa? Yang desa, misalkan orang desa, adapun orang kota yang biasa safar nggak apa-apa. Nah, pengkhususan seperti ini nggak ada dalilnya, karena lafadznya apa? Umum. Tadi kaidahnya lafadz yang umum berarti harus dibawa kepada keumumannya. Tidak boleh kita mengatakan oh ini yang maksudnya adalah orang yang cantik saja yang nggak boleh, adapun yang jelek nggak boleh. Dari mana pembedaan seperti itu? Oh dalilnya umum, ya. Apalagi cantik dan tidak cantik itu relatif, ya. Di orang Afrika semakin hitam semakin cantik, ya, semakin hitam semakin cantik. Mungkin bagi kita dia tidak cantik, bagi orang lain cantik. Jadi tidak boleh membeda-bedakan seperti itu karena dalilnya apa? Umum. Taib. Jadi mana tadi yang nakirah? Yang nakirah lafadz apa? Imro'ah. Itu namanya nakirah. Jatuh setelah nafi. Nafinya mana? Di situ ada la yahillu. Ini nafi namanya. Karena ada la, peniadaan. Ya, tidak halal. Nah, itu kan peniadaan. Taib. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita kasih contoh yang lain. Ada hadis juga. La yaqbaluwahu salatan bighairi tuhur. La yaqbaluwah salatan bighairi tuhur. Taib. Saya tanya sekarang, mana yang nakirah? La yaqbaluwahu salatan bighairi tuhur. Mana yang nakirah? Salatan. Karena dia fathatain. Itu tandanya dia nakirah. Taib. Mana yang namanya nafi? La yaqbaluwahu. Wah, udah pinter langsung ini, Bang. Ya, udah cocok nih jadi orang Arab nih. Taib. Di situ nafinya mana? Layak balu, karena ada lahnya, peniadaan. Yang artinya berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat apapun. Nah, berarti di sini umum. Salatan di sini berarti umum. Salat apapun berarti mencakup salat wajib maupun salat sunnah. Apapun nama sholatnya, yang penting dia sholat berarti masuk. Termasuk sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya. Ya, dia masuk dalam hadis ini apa tidak? Masuk, karena dia disebut juga dengan sholat. Allah tidak menerima sholat apapun tanpa bersuci. Jadi antum mau sholat wajib maupun sholat sunnah, nggak sah sholatnya kalau nggak bersuci. Jangan membedakan, oh yang wajib bersuci itu kalau sholat wajib.
Kalau sholat sunnah, sholat jenazah mah nggak harus wudhu dulu. Dari mana pembedaan itu? Dalilnya umum kok. Ya, kaidahnya dalil yang umum harus dipahami, dibawa kepada keumumannya. Tidak boleh kita mengkhususkan, tidak boleh kita membeda-bedakan, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Gitu. Sudah cukup ya? Dua-dua aja. Ya, contohnya. Taib. Sekarang kita beralih kepada berikutnya. Ya, ini kalau isim nakiroh jatuh pada nafi, peniadaan. Yang kedua tadi jatuh pada nahi. Nahi itu artinya larangan. Jatuh setelah larangan. Contohnya, misalkan surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang menjadi pembahasan di sini wala tusyriku bihi syai'an. Mana yang isim nakirah di sini? Mana yang disebut isim nakirah? Syai'an. Thayyib. Syai'an di sini isim nakirah. Dia jatuh setelah larangan. Mana larangannya? Wala tusyriku. Di situ larangan yang artinya janganlah kalian berbuat syirik, itu larangan. Janganlah kalian berbuat syirik, itu larangan. Nah, berarti di sini syai'an isim nakirah jatuh setelah larangan, yaitu wala tusyriku. Berarti kita artikan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini berarti syai'annya menunjukkan apa? Umum. Dengan apapun, gak boleh kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia adalah malaikat, baik dia adalah jin, baik dia adalah nabi, baik dia adalah wali, baik dia adalah kuburan, baik dia adalah pohon. Nggak boleh kita menyekutukan Allah SWT dengan siapapun dan apapun. Jangan mengatakan Allah SWT nggak boleh kita sekutukan kecuali kalau dia adalah wali. Nah, kalau wali nggak apa-apa. Dari mana? Lafadznya apa? Umum. Lafadznya itu syai'an, itu umum. Berarti siapapun apapun nggak boleh dijadikan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti ini syai'an nakirah jatuh setelah larangan. Larangannya adalah wala tusyriku. Contoh yang lain juga dalam surat Al-Jin. Dalam surat Al-Jin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Saya ambil yang ininya saja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Taib. Fala tad'u ma'allahi ahada. Mana yang disebut dengan isim nakirah? Ahada. Taib. Ahada. Jatuh setelah larangan. Mana larangannya? Fala tad'u. Janganlah kalian beribadah atau janganlah kalian berdoa. Ini namanya larangan. Ya, larangan. Fala tad'u. Janganlah kalian berdoa atau janganlah kalian beribadah. Nah, karena ahadan isim nakirah jatuh setelah larangan, berarti dia menunjukkan umum. Dia menunjukkan umum. Berarti kita nggak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, nggak boleh, apapun nggak boleh. Ya, berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin, berdoa kepada pohon, tidak diperkenankan. Baik. Ini lafadz umum yang kedua, yaitu apa? Nakirah jatuh setelah nafi dan jatuh setelah
nahi. Tapi berikutnya, kalau berikutnya ini insya Allah mudah ini, yaitu waman wama tufidani ma'a, yaitu kalau kita ketemu lafadz man dan ma. Ini juga sering ini, kita sering mendapati dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, lafadz apa? Man dan ma. Contoh misalkan yang ada mannya, misalkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya, situ kan, man amila amalan. Mana yang menjadi pembahasan? Yang menunjukkan umum? Man. Kenapa di situ umum? Karena ada lafadz man. Itu kalau kita artikan apa? Siapapun yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Siapapun, berarti umum. Entah dia ustadz, entah dia habib, entah dia kiai, entah laki, entah perempuan, entah miskin, entah kaya. Kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, maka amalannya tertolak. Itu berarti umum, nggak ada pilih kasih, nggak ada pandang bulu, beda-bedakan, nggak ada. Itu namanya apa? Umum. Baik. Contoh yang lain, misalkan sering juga kita dapati dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi sering, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Itu kan ada lafadz apa? Man. Jadi kalau ketemu lafadz man, berarti itu adalah menunjukkan umum. Insyaallah mudah ini, ya. Baik. Begitu juga kalau ketemu lafadz ma, ya, ma. Kalau tadi man, ya, yang artinya barang siapa. Kalau man itu barang siapa, biasanya yang paling banyak digunakan untuk manusia atau jin yang berakal, ya, yang berakal. Taib. Yang kedua adalah ma. Kalau ketemu ma. Contoh misalkan, kebetulan pas adzan ada hadis tentang menjawab adzan, itu apa? Idza sami'tumul muadzina faqulu mislama yaqul. Apa? Ya, kalau kalian mendengar muadzin, maka di situ lafadznya faqulu misla ma yaqulu. Mana yang menjadi pembahasan? Ma. Kalau kalian mendengar muadzin adzan, maka katakanlah semisal apa yang dikatakan muadzin. Berarti itu umum. Apapun yang dikatakan muadzin, ya, maka jawablah sesuai dengan yang dia katakan. Dia mengatakan Allahu Akbar, berarti kita jawabnya Allahu Akbar. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita jawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Loh, kan dalilnya umum, Ustaz. Ada dalilnya yang mengecualikan. Makanya tadi kaidahnya kan hukum asalnya kita dalil yang umum dibawa kepada kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Di sini ada dalil yang membedakan. Kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Berarti ini dikecualikan. Yang enggak ada pengecualiannya berarti dikembalikan kepada asal. Contoh misalkan kalau muadzin mengatakan, ya, as-sholatu khairum minan naum. Apa bacanya? Apa jawabnya? Jawabnya apa? Sodaqta wa barorta. Ya. Jawabnya as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum.
berdasarkan keumuman hadis ini. Jawablah seperti yang dikatakan muadzin. Adapun jawaban dengan sodaqta wa barorta tidak ada dalam hadisnya. Itu hadis palsu yang nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Taib, kalau muadzin sekarang musim hujan, ya, kalau muadzinnya mengatakan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, apa jawabnya? Jawabnya apa? Salatlah di rumah kalian. Alhamdulillah. Atau jazakallahu khairah. Atau gimana? Jawabnya shollu fi buyutikum. Karena dalilnya umum. Dalilnya umum. Apapun yang dikatakan muadzin berarti kita jawab semisalnya. Tidak boleh kita berbeda kecuali kalau ada dalilnya. Seperti tadi hayyalah shalah, hayyal falah. Kenapa kita bedakan? Karena ada dalilnya. Dalam riwayat Muslim, ya, Nabi mengatakan kalau muadzin mengatakan hayyalah shalah, jawablah la haula wala quwata illa billah. Berarti ini pengecualian. Kalau nggak ada pengecualian berarti dikembalikan kepada kaidah asal. Jelas ya? Nah. Baik. Nanti kita rehat dulu, sholat dulu biar tenang. Ya, biar tenang. Nanti kita teruskan pusingnya. Baik. Ini olahraga otak ini namanya. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Tadi sudah kita bahas tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Masih siap melanjutkan? Baik. Tadi sudah kita sampaikan yang pertama apa? Yaitu al. Ya, apabila al masuk kepada ya jamak atau mufrad. Taib. Yang kedua, isim nakirah jatuh setelah nafi, peniadaan, atau nahi, larangan. Yang ketiga, man atau ma. Ya. Taib. Yang keempat adalah isim mufrad apabila mudhaf. Apa itu isim mufrad? Tadi sudah kita sampaikan, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Ya, mufrad itu satu. Kalau musanna dua. Kalau jamak tiga lebih. Ya. Taib. Mudhaf. Mudhaf itu artinya bersambung. Jadi kalau ada isim mufrad tapi dia bersambung kepada isim yang lain, maka dia menunjukkan umum. Contoh, surat Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. Insyaallah masyhur. Apa itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gitu kan ya? Yang artinya apa? Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan menghitungnya. Taib. Mana yang disebut dengan isim mufrad? Di sini yang namanya isim mufrad mana? Nikmah. Taib. Berarti satu nikmat. Satu nikmat. Taib. Tapi di sini apakah bermakna satu nikmat atau nikmat-nikmat yang banyak? Nikmat-nikmat yang banyak. Kenapa? Karena dia bersambung kepada isim ya berikutnya. Apa itu? Nikmatallahi. Nah, itu bersambung itu. Nikmat Allah. Jadi kalau kita artikan, kalau kalian menghitung, kalau kita artikan satu, ya, kalau kalian menghitung satu nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Ini nggak masuk, ini nggak bisa diterima. Karena kalau satu bisa dihitung apa enggak? Bisa. Ya. Berarti di sini bukan bermakna satu nikmat, tapi nikmat-nikmat. Kok bisa? Padahal nikmat itu mufrad, satu. Ya, di sini
dia tidak bermakna satu, tapi bermakna apa? Nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang umum. Kenapa kok bisa diartikan nikmat yang padahal dia mufrad satu? Dia betul dia mufrad tunggal, tapi dia bersambung, ya. Makanya dia di sini bersambung kepada isim berikutnya, yaitu lafadz jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita artikan apa? Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, bukan satu nikmat. Kalau satu nikmat bisa dihitung dong. Tapi di sini kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, kalian gak bakal bisa menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat di situ menunjukkan umum, nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Dan dulu sudah kita sampaikan, nikmat itu ada dua, ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Nikmat yang zahir seperti apa? Kesehatan, rezeki, ya, kemudian jabatan. Ada nikmat yang batin yang tidak kelihatan, nikmat ilmu, nikmat hidayah, ya, nikmat kesucian hati, kebahagiaan. Itu nikmat apa? Nikmat iman. Itu kan nikmat hati, nggak kelihatan. Jadi nikmat Allah SWT banyak sekali. Jadi di sini walaupun dia mufrad, nikmatnya itu mufrad tunggal, tapi di sini dia bermakna luas, umum, nikmat-nikmat yang banyak. Kenapa? Karena di situ walaupun dia satu mufrad tapi bersambung. Bersambung kemana? Tadi kepada isim yang setelahnya, yaitu lafadz jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mudhaf. Dia isim mufrad yaitu nikmah, mudhaf bersambung kepada isim yang berikutnya. Jelas ya? Taib. Contoh yang lain, misalkan ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang air laut. Ya, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang air laut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci airnya dan apa? Halal bangkainya. Ya, perhatikan di situ. Jadi tulisannya begini, al-hillu maitatuhu, maitatuhu. Taib. Maitah itu artinya apa? Bangkai. Maitah itu mufrad. Maitah itu mufrad. Tapi di sini artinya satu bangkai atau semua bangkai, semua bangkai yang di laut, semua. Kenapa? Karena di situ maitah walaupun dia mufrad tapi nyambung kemana? Hu. Di situ ada dhamir huwa, maitatuhu. Ya, ini. Nah, ini nyambungnya ke situ. Jadi walaupun maitah di situ mufrad, tapi dia nyambung kepada dhamir huwa, maitatuhu, yang kembali kepada air laut. Dia laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Bangkainya apa? Bangkainya laut. Bangkainya laut. Berarti maitah di situ adalah maknanya umum, semua bangkai. Oleh karenanya para ulama berdalil dengan hadis ini, ya, bahwa semua bangkai yang ada di laut berarti halal, termasuk ya bangkai ikan yang terapung. Nah, ini madhab jumhur ahli fikih. Ini bantahan kepada madhab Hanafiyah. Kalau dalam madhab Abu Hanifah itu mengatakan kalau yang terapung itu berarti ya haram. Ya, haram katanya. Kata jumhur mayoritas ulama, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Salah satu dalilnya ini. Karena Nabi SAW di sini menyebutkan secara umum semua bangkai,
baik yang terapung maupun yang tidak terapung. Dari mana pembedaan? Ya, yang terapung berarti haram, yang tidak terapung berarti halal. Pembedaan ini dari mana? Paham ya? Nah, yang benar bahwa lafadznya apa? Umum, dan kaidahnya dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Dengan demikian maka semua bangkai laut adalah ya halal, baik yang terapung maupun yang tidak terapung. Baik. Ini berarti selesai tentang lafadz-lafadz yang menunjukkan apa? Umum. Di sini penulis menyebutkan ada berapa? Ada 4 ya. Al, kemudian isim nakirah jatuh setelah nafi dan nahi. Kemudian yang ketiga man dan ma. Kemudian yang keempat isim mufrad apabila bersambung. Dan tadi saya tambahin satu lagi di awal, yaitu apa? Kullu. Kalau kita mendapati kullu, maka itu menunjukkan umum. Seperti kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Berarti semua bid'ah. Demikian juga misalkan seperti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Semua yang bernyawa. Ya, berarti itu umum, mencakup semuanya. Baik yang miskin maupun yang kaya, yang berpangkat maupun yang tidak berpangkat, ya, pria maupun wanita, semuanya apabila dia bernyawa pasti mati. Ya, pasti mati karena lafadznya di situ apa? Kullu. Taib. Jelas ya? Kita lanjutkan berikutnya. Selesai yang pembahasan tentang apa? Yang lafadz-lafadz yang umum yang bikin olahraga otak ini sudah selesai. Nah, kita kembali kepada berikutnya, kaidah berikutnya. Apa itu? Wala yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Dan suatu hukum tidaklah sempurna hingga terpenuhi semua syaratnya dan hilang semua penghalangnya. Ini kaidah penting ini, kawan. Kalau kita memahami kaidah ini, insya Allah kita juga akan memahami banyak dalil dalam ayat maupun dalam hadis dengan pemahaman yang baik. Tapi kalau kita nggak paham tentang kaidah ini, akhirnya kita kurang memahami dalil-dalil Quran dan hadis dengan baik. Ya. Jadi makna kaidah ini adalah suatu hukum itu tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalang-penghalangnya. Ya, dan hilang segala penghalangnya. Saya ambil contoh. Ya. Misalkan kita memahami dalil tentang doa. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60 mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, saya pasti akan mengabulkan doa kalian. Kadang sebagian orang ya, tatkala membaca ayat ini terkadang itu tidak memahaminya dengan baik, sehingga ada sebagian orang tidak percaya dengan ayat ini. Buktinya saya berdoa tapi nggak dikabulkan. Ya kan? Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Saya nggak percaya, buktinya saya doa sudah sejak kecil sampai sekarang, saya berdoa supaya kaya sampai sekarang nggak kaya-kaya tuh. Berarti ayat ini ya nggak benar. Ada sebagian sampai seperti itu. Ini bukan ayatnya yang salah, tapi apa? Pemahamannya yang tidak benar. Ya, ayatnya pasti benar, ayat ini. Itu janji Allah SWT dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Taib. Adapun ada orang berdoa kemudian tidak dikabulkan doanya, itu karena kita harus memahami kaidah ini dengan baik. Apa itu?
Suatu hukum tidak akan sempurna kecuali apabila terpenuhi syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Contoh doa. Doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja doa itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan juga ada penghalang-penghalang terkabulnya doa yang harus dijauhi. Yang harus dijauhi. Maka orang ketika berdoa kemudian tidak dikabulkan harus introspeksi diri. Bisa jadi ada syarat-syarat terkabulnya doa yang belum dia tunaikan. Bisa jadi ada penghalang-penghalang terkabulnya doa yang masih dia terjang. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam riwayat Muslim, ada seorang summa dzakara rajula yutilus safar as'asa akbar yamuddu yadaihi ila sama. Ada seorang yang lama safarnya, ya, kemudian berdebu, kusut, kemudian dia mengangkat tangannya, ya Rabbi ya Rabbi, seraya mengatakan ya Robku ya Robku, tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, bagaimana akan dikabulkan doanya? Artinya orang ini sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Safar itu kan sebab terkabulnya doa itu ya. Ya. Kemudian kusut, karena itu menunjukkan bahwa dia betul-betul apa? Butuh sama Allah SWT. Mengangkat tangan, ada kan hadisnya, Allah itu malu kalau ada orang yang mengangkat tangannya kemudian tidak dikabulkan. Kemudian dia tawassul dengan nama Allah SWT, ya Rabbi ya Rabbi. Ya, ditambah lagi dia mengulang doanya, ya Rabbi ya Rabbi. Jadi orang ini sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Cuma kenapa nggak dikabulkan doanya? Nah, ada penghalang. Apa penghalangnya? Karena dia makan, minum dan berpakaian dari harta yang haram. Nah, jadi tidak dikabulkannya karena ada penghalang. Baik. Contoh yang lain, ikhwan. Contoh yang lain, misalkan pernikahan. Pernikahan tidak dikatakan sah kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala pembatalnya, penghalang-penghalangnya. Oleh karenanya di sini para ulama ahli fikih menyebutkan pernikahan itu ada syarat-syaratnya, pembatalnya apa saja, gitu kan? Nah, contoh misalkan ada orang sudah nikah persyaratannya lengkap, ya, ada wali, ada saksi, ada mahar, saling ridho, suka sama suka, ya. Tapi misalkan ternyata ada penghalangnya, misalkan istrinya adalah mahramnya, sah atau tidak pernikahan tersebut? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Walaupun sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dia tidak sah karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Ya, menikah dengan mahram. Menikah dengan mahram itu penghalang. Ya, menikah dengan mahram itu salah satu penghalang. Atau misalkan suaminya non muslim, nikah beda agama, itu tidak sah, penghalang. Ya, penghalang. Nah, itu namanya. Makanya kalau pernikahan maunya sah berarti tidak cukup hanya terpenuhi syarat saja, harus dihilangkan apa? Penghalang-penghalangnya. Ya, sholat juga demikian, wudhu juga demikian, puasa juga demikian, tauhid juga demikian, ya, warisan juga demikian. Warisan itu kan ada syarat-syaratnya, ya, ada syaratnya, sama agamanya, kemudian ada hubungan nasab, ya, ada hubungan nasab, ya. Adapun apabila ada penghalangnya, nggak bisa saling mewarisi. Misalkan beda agama, itu nggak bisa saling mewarisi. Atau membunuh. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau misalkan ada seorang anak bunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan, itu nggak dapat warisan malahan. Karena salah satu penghalang dapat warisan adalah membunuh. Ya, taib, mengkafirkan. Contoh yang lain, mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islam. Itu ada syarat-syaratnya dan ada penghalangnya. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali orang-orang yang berilmu. Karena khawatirnya nanti mengkafirkan orang yang tidak layak untuk dikafirkan. Mungkin ada penghalangnya.
Contoh penghalangnya misalkan apa? Kalau orang tersebut melakukan perbuatan kufur tapi nggak sengaja. Seperti dulu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ada seorang, dia di padang pasir lagi bepergian, semua bekalnya itu ada di ontanya. Ketika dia istirahat, ontanya kabur, bawa semua bekalnya, pusing dia, nyari-nyari, muter-muter, namanya di padang pasir, ya susah. Akhirnya frustasi orang ini, dia kemudian kembali tidur lagi, istirahat. Ketika bangun, ternyata ontanya kembali. Saking senangnya orang tersebut kemudian mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Ini ucapan kufur atau tidak? Kufur. Mengatakan Allah adalah hambanya dan dia mengklaim dirinya adalah Tuhan, Rabb. Itu kufur, kalimat yang kufur. Tapi Nabi tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena dia tidak sengaja, salah ngomong. Ahta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking ya senengnya, nggak ada kesengajaan. Nah ini salah satu penghalang. Ya makanya masalah pengkafiran itu tidak mudah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man qala fi mu'minin ya kafir wa laysa fi ba'a ilai. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak kafir, maka vonis kafir itu akan kembali kepada dirinya. Ya, taib. Jadi ini kaidah yang penting sekali ya kawan. Kaidah yang penting sekali karena nanti sering kita itu memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang sebagian orang kadang-kadang loh kok nggak terpenuhi ini, ya. Jangan salahkan ayatnya, jangan salahkan hadisnya, fahami dengan baik. Ya, fahami dengan baik. Kan sering nanti siapa yang melakukan begini maka dia akan begini. Itu sering. Ya. Kok ternyata dia nggak mendapatkan apa yang ada dalam hadis tersebut, misalkan, itu bukan salah ayatnya, bukan salah hadisnya. Yang harus kita introspeksi adalah diri kita. Bisa jadi ada syarat yang belum terpenuhi atau ada pembatal yang belum kita hindari. Taib. Berikutnya, waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu alal amal. Ya. Waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu alal amal. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, maka dia meraih balasan amalnya. Ya, barang siapa yang melaksanakan suatu amal, maka dia berhak meraih balasan amalnya. Ya, artinya kalau orang itu sudah melakukan suatu amalan, baik amalan yang sifatnya ibadah, amal soleh, atau amalan pekerjaan duniawi, maka dia berhak mendapatkan imbalannya. Contoh misalkan, kalau orang itu sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya dan kami akan memberikan balasan di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia. Jadi ketika seorang hamba beramal saleh, dia berhak mendapatkan apa? Ganjarannya, pahalanya. Taib. Ini kalau amal-amal yang berkaitan dengan apa? Ibadah. Taib. Begitu juga dengan amal-amal pekerjaan dunia. Misalkan ada seorang karyawan bekerja dengan majikannya, dengan bosnya. Ya, dikasih pekerjaan ini dengan perjanjian, kalau kamu melakukan pekerjaan ini maka selama 1 bulan kamu akan dapat gaji dari saya sekian. Dan dia sudah melaksanakan pekerjaan tersebut, dia berhak mendapatkan gaji? Berhak. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa irqah.
Berikan kepada para pekerja itu gajinya sebelum keringatnya, karena dia sudah bekerja. Kecuali kalau dia nggak bekerja, ya dikasih pekerjaan ternyata apa? Dia nggak melaksanakan pekerjaannya tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Ya, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Jadi ini makna kaidah ini. Siapa yang melakukan suatu amalan, maka dia berhak mendapatkan apa? Ganjarannya, balasannya. Baik amalan ibadah, ya, amal soleh berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau amal yang berkaitan dengan ya manusia, pekerjaan. Taib. Kemudian wa yuf'alul ba'dhu minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Dan hendaknya suatu perintah dilakukan sebagiannya bila berat untuk melakukan seluruhnya. Maksudnya, kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, maka lakukan semampu kita saja. Lakukan semampunya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, lakukan yang kita bisa. Ya, lakukan yang kita bisa. Contoh, misalkan antum misalkan mau berwudu. Ternyata ada luka di salah satu anggota wudu. Ya, misalkan di sini ada lukanya. Ya, atau mungkin di wajah misalkan, ini kan anggota wudu ini, atau di kaki. Taib. Apakah antum tinggalkan wudu atau berwudu, adapun yang luka maka diusap? Apa yang harus kita lakukan? Langsung tayamum atau kita berwudu? Yang nggak bisa berarti kita usap. Ya, jawabannya berwudu. Yang nggak bisa baru kemudian kita usap. Karena lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa. Kecuali kalau ibadah tersebut memang paket. Contoh, puasa. Antum nggak bisa puasa sehari. Bisanya cuman separuh, setengah. Apa kita katakan udah puasa aja separuh saja? Ya, ini satu paket, ya. Maka itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Jangan kayak orang Arab Badui dulu. Ada orang Arab Badui, dia pas puasa Arafah akhirnya cuma sampai zuhur. Ketika ditanya kenapa kok sampai zuhur, kata orang Badui tersebut, puasa Arafah itu kan pahalanya menghapus 2 tahun. Kebanyakan 2 tahun bagi saya. Ya, cukup setahun aja. Makanya setengah hari. Ya, dia puasanya setengah hari. Nah, ini nggak benar juga, itulah. Taib. Karena puasa itu, yang namanya puasa itu adalah mulai dari fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Jadi ini kalau memang nggak bisa ya berarti ya alhamdulillah ada solusi yang lain. Kalau memang nggak bisa berarti bisa diganti pada hari-hari yang lain. Kalau memang ada uzur seperti misalkan sakit atau safar, ya, atau karena haid atau nifas, maka diganti pada hari-hari yang lain. Jangan semampunya cuma separuh ya berarti separuh saja, tidak. Karena ini satu paket. Ya, karena ini satu paket. Taib. Kalau ada orang misalkan sholat. Pada dasarnya sholat itu wajib berdiri. Betul? Nah, tapi dia sanggupnya cuma 2 rakaat
Rakaat ketiga dan keempat dia nggak sanggup berdiri. Dia nggak sanggup berdiri. Tapi apa yang kita katakan? Apakah sejak awal dia duduk, ataukah kita katakan sholatlah ya rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua sambil berdiri. Nanti rakaat yang ketiga baru duduk. Yang mana? Ya? Langsung dari awal langsung duduk atau berdiri dulu? Berdiri dulu. Kalau dia memang masih mampu, maka dia sholat dengan berdiri. Ya, pada rakaat yang ketiga ketika dia tidak mampu, berarti apa? Boleh dengan duduk. Dengan demikian, ayyuhal ikhwah, ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Jangan suka meremehkan syariat. Kadang-kadang kita itu meremehkan syariat. Masih mampu tapi sebenarnya mampu dia berdiri, udahlah langsung duduk. Ini nggak boleh. Selama kita masih mampu, lakukan apa yang kita mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT semampu kalian. Yang tidak kita mampu, di situ baru beralih kepada penggantinya. Ya, beralih kepada penggantinya. Seperti tadi, misalkan tidak mampu duduk, berarti boleh diganti dengan nggak mampu dengan berdiri, boleh berganti dengan duduk. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah sekali pertemuan lagi selesai. Ya, mudah-mudahan sekali pertemuan lagi selesai. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.